Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, di sini saya akan menyampaikan mengenai dokumen kontrak perkuliahan. Jadi pada dokumen kontrak ini di sini secara lisan akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint dan secara tertulis nanti akan kalian kerjakan dalam bentuk Word. Jadi di sini saya akan coba menyampaikan yang dalam bentuk Word dulu. Jadi untuk yang dalam bentuk Word, dokumen kontraknya atau dokumen perkuliahan di sini areanya yaitu teknik pengendalian pencemaran lingkungan ya, prodi. Kemudian tanggal dikeluarkannya tanggal berapa ya, tanggal hari ini. Kemudian revisinya sampai revisi ke yang berapa. Kemudian nanti bisa kalian isi mulai dari nama mata kuliah, berarti nama mata kuliahnya ada dua ya. Yang pertama, dokumen kontrak yang pertama itu nama mata kuliahnya adalah teori bioremediasi. Kemudian yang kedua itu ada praktik bioremediasi. Kemudian kode mata kuliahnya, bobot SKS, semester, total pertemuan ini nanti total pertemuannya 16. Kemudian ruang pertemuannya ini via Zoom ya, karena masih masa pandemi. Penanggung jawab mata kuliah di sini saya sendiri ya, Oto Prasadi, SPI MSI. Kemudian kalian akan melanjutkan mengisi pada poin selanjutnya ya. Yang pertama itu adalah manfaat mata kuliah. Jadi manfaatnya itu apa? Kemudian yang kedua itu deskripsinya itu apa? Kemudian yang ketiga standar kompetensinya itu bagaimana? Kemudian strategi pembelajarnya menggunakan Zoom, YouTube dan lainnya. Ya nanti pada saat kalian mengerjakan apabila tidak bisa nanti akan saya bantu pengisiannya ya, kita kerjakan sama-sama. Kemudian materi pokoknya apa saja, nanti materi pokoknya ini ada 8, silakan dicantumkan. Kemudian bahan bacaan ya, baik bacaan primer yang dari saya maupun nanti kalian mengusulkan bacaan-bacaan lainnya. Kemudian tugas, kriteria dan standar penilaian ini berkaitan dengan UTS dengan UAS ini berapa persentasenya, kemudian tugas ini persentasenya berapa nanti disepakati ya, dan tata tertib baik untuk mahasiswa maupun dosen ya. Jadi nanti tata tertib ini kita patuhi ya sampai ujian akhir semester selesai ya. Kemudian nanti di sini ditulis pokok bahasan, tadi jika pertemuannya ada 16 berarti diisi 16 pertemuan itu mengenai apa saja atau perihal apa saja ya. Kemudian nanti ada yang terakhir itu yaitu berupa validasi ya. Jadi nanti perwakilan mahasiswa atau ketua kelasnya itu tanda tangan, kemudian saya selaku dosen pengampu dan juga ketua koordinator program studi ya sebagai validator yang akan nanti memvalidasi dokumen-dokumen nanti yang akan kita laksanakan ya, atau yang telah kita laksanakan. Oke, untuk dokumen yang tertulis dalam bentuk Word sudah. Sekarang saya ingin menyampaikan secara lisan ya, agar kalian lebih jelas lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan atau kontrak belajar ya. Adapun tujuan kontraknya ya, saya slideshow dulu. Adapun tujuan kontrak atau tujuan pembuatan dokumen kontrak di sini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mampu ya apakah merencanakan kemudian menyusun kontrak belajar secara bersama-sama. Jadi bersama-sama di sini yang namanya pembuatan dokumen kontrak itu dibuat oleh dua belah pihak. Pihak pertama dosen pengampu, pihak kedua ya mahasiswa, dan itu harus disepakati.
sampai kontrak ini selesai ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai identitas mata kuliah. Tadi bahwasanya sudah saya sampaikan ya, ini merupakan mata kuliah biomonitoring baik teori maupun praktek ya. Nah, untuk definisi dari biomonitoring sendiri yaitu merupakan metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau biasa kita sebut dengan bioindikator. Nah, apa itu bioindikator? Bioindikator merupakan kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas perairan, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan atau perilaku organisme tersebut. Jadi artinya kalau misalkan perairan di kondisi perairan di badan perairan tertentu misalkan tercemar, maka keberadaannya mungkin akan menurun ya. Mungkin juga akan meningkat tergantung dari jenis organismenya ya. Atau perilakunya mungkin akan pasif atau mungkin akan aktif atau agresif ya. Jadi nanti ini akan mempengaruhi baik dari keberadaannya maupun perilakunya, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan ya, baik perairan maupun darat dan udara. Nah, kemudian jenis ideal yang dapat digunakan sebagai bioindikator adalah organisme akuatik yang tidak memiliki tulang belakang atau makroinvertebrata atau avertebrata ya. Jadi ini untuk di perairan itu ya, avertebrata. Kemudian untuk alur proses pengajaran, nah kita sekarang berada di pembuatan dokumen kontrak ya, karena kita menggunakan Zoom, jadi anggaplah ini dalam ruangan ya, indoor. Nah, setelah pembuatan dokumen kontrak ini kita susun, walaupun nanti belum divalidasi, kita susun ya, sambil kita pantau apakah nanti sesuai atau tidak, kita susun. Kemudian nanti masuk ke step selanjutnya, yaitu penyampaian materi mengenai biomonitoring ya, baik materi dari materi pertama sampai dengan materi ke-8 ya. Kemudian setelah penyampaian materi secara teori mengenai biomonitoring, nanti akan saya ujiankan ya, ujian teori biomonitoring. Nah, ujiannya apa? Ini rencana atau planning saya, nanti kalian akan membuat video ya, membuat video mengenai materi-materi yang saya sampaikan, kalian sampaikan kembali dalam bentuk video. Jadi nanti saya akan melihat apakah kalian menyampaikan dengan cara membaca, apakah kalian menyampaikan dengan memahaminya. Jadi nanti saya akan menilai dari mimik kalian, dari gerak-gerik kalian ya, dari pelafalan, artikulasi dan hal lainnya. Kemudian setelah teori selesai, baru kita masuk ke praktik biomonitoring. Nah, praktik ini akan dilaksanakan di outdoor. Nah, bagaimana Pak? Sekarang masih pandemi. Oke, nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Setelah praktik selesai, nanti akan ada ujian praktik. Nah, ujian praktik di sini saya pun akan menilai menggunakan video. Jadi nanti pada saat kalian sampling ke lapangan, nanti kalian akan mendokumentasikannya, kalian akan merekamnya, memvideokan, nanti kalian akan menyampaikannya secara lisan dan nanti akan saya nilai ya. Kemudian outputnya, jadi diharapkan capaian dari pembelajaran mata kuliah biomonitoring ini kalian mengetahui, kalian memahami, dan kalian mampu ya, baik mampu menjelaskan, mampu mendeskripsikan, atau mampu mengimplementasikan apa itu biomonitoring dan ruang lingkupnya. Kemudian materi yang saya sampaikan di sini ada 8 ya, sampai dengan UAS. Nah, materi 1 sampai dengan materi ke-4 itu adalah materi UTS ya. Kemudian materi ke-5 sampai dengan materi ke-8 itu adalah materi UAS yang nanti akan saya nilai berdasarkan video yang kalian buat. Kemudian untuk materi praktik, ini materi praktik nanti kalian ke lapangan dan kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa parameter. Tapi karena masih pandemi, jadi nanti akan saya kurangi beberapa parameter. Nah, jadi nanti kalian akan ke badan perairan ya, perairan lotik ya, perairan yang mengalir. Contohnya seperti sungai. Nah, untuk sungai nanti kalian akan mengukur fisik. Nah, fisiknya apa saja yang harus kalian ukur? Fisiknya yaitu kecepatan arus, kemudian debit air, tipe substratnya, suhu ya jika nanti termometernya tersedia,
kemudian warna dan bau itu secara visual. Nah, kemudian bagaimana untuk sifat kimianya Pak, parameter kimia. Nah, parameter kimia kemungkinan ini kita skip dulu, tetapi kalian bisa mempelajarinya dari video-video senior-senior kalian yang sudah mengupload di channel saya. Jadi nanti silahkan dipelajari baik simulasinya maupun analisis secara pastinya di video saya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis biologi. Jadi parameter biologi nanti yang akan kalian amati. Nah, karena ini berkaitan dengan biomonitoring, biologi berarti fokusnya di sini. Jadi kalian akan mengamati dan mengidentifikasi keragaman maupun kelimpahan, apakah di suatu badan tersebut beragam biotanya ataukah melimpah jenis tertentu ya. Jadi nanti akan kalian pelajari. Nanti akan ada buku panduan yang akan saya share di grup ya. Nah, kemudian analisis biologi air ini ya, jadi karena ini lingkungan ini bukan hanya perairan, lingkungan ini meliputi air, meliputi darat, tanah ya, maupun udara. Jadi kalian nanti akan mengidentifikasi biota-biota yang hidup di air, tanah, darat, atau udara ya, di mana saudara tinggal. Jadi kalian tidak perlu ke kampus, nanti akan dibuat kelompok ya, kelompok atau orang yang dekat dengan badan perairan, entah itu sungai ya atau danau, itu nanti akan kita klasterkan. Yang hidup, yang rumahnya dekat dengan badan perairan nanti siapa ya, klaster pertama. Yang jauh dari badan perairan nanti klaster kedua. Nanti akan saya gabung antara yang dekat dengan yang tidak menjadi satu bagian kelompok. Dan nanti kalian bisa membagi tugas, yang mengambil sampel, kemudian yang menganalisis atau mengidentifikasi, kemudian nanti yang melakukan pembahasan atau melakukan perhitungan, dan nanti penyampaian dalam bentuk video. Apakah nanti maksimal 2 orang, 3 orang, 4 orang, nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut. Kemudian penilaian. Untuk penilaian di sini ada UTS, UAS, dan tugas kuliah. Nah, presentasinya maksimal ini keseluruhan itu adalah 100%, tetapi untuk tugas kuliah itu maksimal 40%. Jadi nanti silakan didiskusikan, nanti hasilnya bisa disampaikan ke saya ya. Adapun rank dari kisaran nilai akhir ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya yaitu peraturan perkuliahan. Jadi untuk mata kuliah teori dan praktik biomonitoring, silakan nanti dibuat peraturan-peraturan yang kita sepakati dan kita patuhi sampai dengan ujian akhir semester selesai. Nah, peraturan-peraturan ini nanti apabila tidak dilakukan, punishment-nya seperti apa, hukumannya seperti apa. Misal, pada saat melakukan kelas dengan online Zoom, itu keterlambatan berapa menit, kemudian menggunakan pakaian, minimal pakaian berpolo ya, jangan menggunakan kaos. Kalau misalkan ketahuan, punishment-nya seperti apa, nanti silakan dibuat, nanti disampaikan ke saya, kita diskusikan. Kemudian selanjutnya tugas terstruktur. Nah, ini tugas terstruktur ini lebih ke arah praktik ya, praktik biomonitoring. Jadi selain kalian membuat video ya, video yang nanti juga kalian jelaskan, yang nantinya akan kalian presentasikan dalam video tersebut, kalian juga harus membuat laporan akhirnya. Jadi nanti laporan akhir kalian buat. Nah, sebelum laporan akhir ini jadi, kalian harus melakukan revisian dengan saya ya, agar nanti laporan ini ya, laporannya datanya valid, pembahasannya jelas. Jadi kalian harus melakukan revisian dengan saya, baik melalui email ya maupun WhatsApp. Nanti itu minimal 2 kali. Nanti kalau 2 kali dirasa layak dan sudah cukup, maka silakan. Tapi kalau misalkan saya rasa belum cukup, mungkin bisa sampai 4, 5 dan seterusnya. Untuk sistematika penulisan ini seperti ini ya, sudah umum lah ya. Jadi nanti silakan dipahami ya. Untuk sistematika penulisannya, format laporan itu diketik ya dengan spasi 1,5 ya. Kemudian huruf yang digunakan book Antiqua ukuran 12. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dokumen kontrak perkuliahan, baik teori maupun praktek dari biomonitoring. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.